Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Muhammad Syabana dari kelas KPI 5D dengan NIM 12 14 02 01 42. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Al-Quran, tentang dakwah Islam. Pertama-tama yaitu dakwahnya terlebih dahulu. Dakwah adalah salah satu aktivitas yang berusaha menyampaikan pesan-pesan ilahi kepada manusia sehingga manusia bisa kembali kepada Allah dan menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Agar dakwah bisa berjalan secara lancar dan tercapai apa yang diharapkan, maka diperlukan cara atau metode dakwah yang tepat sehingga dakwah bisa mencapai kepada tujuan tersebut. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Sehingga dalam konteks dakwah, Al-Quran sekalipun Allah telah menjelaskan bagaimana metode dakwah yang harus digunakan oleh seorang da'i dalam berdakwah. Contohnya dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Al-ayah yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan nikmat dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat di jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Dalam Quran tersebut disebutkan dalam tafsir Jalalain, yaitu serulah manusia, wahai Muhammad, kepada jalan Rabbmu, yakni agamanya dengan hikmah dan Al-Quran sebagai pelajaran yang baik. Pelajaran yang baik atau nasihat yang lembut, dan bantahlah mereka dengan cara bantah yang baik pula. Serulah dan mereka menyembah Allah untuk menampilkan kepada mereka tanda-tanda kebesarannya atau dengan hujan-hujan yang jelas. Sesungguhnya Rabbmu, Dialah yang lebih mengetahui, maha mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa orang-orang yang mendapatkan petunjuk darinya. Maka dia membalas atau mereka membalas, ayat ini diturunkan sebelum diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir, dan diturunkan ketika Hamzah gugur dalam keadaan tercincang ketika Nabi Muhammad SAW melihat keadaan jenazahnya. Lalu beliau SAW bersumpah kepada sabdanya, sungguh aku bersumpah akan membalas 70 orang dari mereka sebagai penggantimu. Itu tafsir menurut Jalalain. Terus Allah berfirman juga dalam Quran surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al-ayah, shadaqallahul azim, yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat yang makruh, dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Disebutkan juga dalam tafsirnya, yaitu menurut tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasannya hendaklah ada dari sekalian jumlah orang yang bertugas untuk menegakkan perintah Allah, yaitu dengan menyeru orang-orang untuk berbuat kebajikan dan melarang perbuatan yang mungkar. Mereka adalah golongan orang yang beruntung. Dan mereka adalah para sahabat yang terpilih, para mujahid, dan orang-orang yang terpilih, dan para ulama. Abu Ja'far Al-Baqir meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW membacakan firman-Nya, dan hendaklah
ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. Kemudian beliau bersabda, yang dimaksud dengan kebajikan ialah mengikuti Al-Quran dan sunnahku. Selanjutnya yaitu terdapat pada menurut Mufassir Quraisy Shihab dan Buya Hamka membahas tentang ayat metode dakwah, sehingga akan terlihat bagaimana kedua mufassir memandang ayat-ayat tersebut dengan metode dakwah. Hasil penelitian dari penafsiran Quraisy Shihab dan Buya Hamka, kedua mufassir telah menjelaskan bahwa kewajiban dakwah adalah bagi semua umat muslim. Akan tetapi harus ada kelompok khusus yang menjadi inti gerakan dakwah tersebut. Dalam Quran surah Ali Imran, lalu metode dakwah yang disebutkan dalam Quran An-Nahl ayat 125 tersebut, yaitu metode dakwah al-hikmah, mau'idhah, dan al-hasanah dan jidal. Selanjutnya yaitu ada kontekstual ayat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan cara dakwah lainnya menurut Quran surah An-Nahl ayat 125 adalah dengan pengajaran yang baik, lemah lembut, dan menyejukkan, sehingga apa yang disampaikan dapat diterima dengan baik pula. Tidak patut jika pengajaran atau pengajian selalu menimbulkan rasa gelisah, cemas, dan ketakutan dalam jiwa manusia. Orang-orang yang melakukan perbuatan dosa karena kebodohannya atau ketidaktahuannya, tidak wajar jika kesalahannya itu dipaparkan secara terbuka atau umum di hadapan orang-orang lain sehingga menyakiti hatinya. Jelas dari penafsiran tersebut. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, apabila terjadi perdebatan hendaknya untuk membantah dengan cara yang baik. Perdebatan yang baik adalah perdebatan yang dapat menimbulkan sifat kemanusiaan negatif seperti sombong, itu harus dihilangkan. Tinggi hati, tercela, dan berusaha mempertahankan harga diri karena sifat-sifat tersebut sangat tercela. Baiklah, sampai kepada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu kesimpulan tentang Al-Quran dalam dakwah, bahwasanya Al-Quran merupakan pedoman bagi seluruh para dai dan umat Islam dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Dalam konteks ayat dakwah tersebut, Al-Quran sebagai sumber hukum, petunjuk moral, dan landasan kehidupan yang menginspirasi, membimbing, dan menyampaikan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.